Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilce Sule dengan NIM L0212010056. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu analisis kandungan logam berat timbal, Pb, dan kadmium pada daging udang putih yang ditemukan di perairan Bendungan Benteng, Kabupaten Pinrang. Adapun bagian pertama yaitu latar belakang. Bendungan Benteng merupakan satu-satunya bendungan yang membendung aliran air Sungai Sadang. Bendungan Benteng digunakan nelayan sebagai tempat untuk mencari nafkah, yaitu untuk menangkap ikan dan udang. Salah satu jenis udang yang paling sering ditemukan di Bendungan Benteng adalah udang putih. Udang putih merupakan biota air yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam tingkat pencemaran di suatu perairan. Jika di dalam tubuh udang putih terkandung kadar logam yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, maka sifat toksisitas logam akan sangat berpengaruh pada daging udang putih. Selanjutnya, logam yang ada pada perairan suatu saat akan turun dan mengendap pada dasar perairan, sehingga akan membentuk sedimentasi pada perairan. Sedangkan banyak sekali organisme yang ada di perairan yang menjadikan sedimen sebagai tempat untuk mencari makan mereka. Salah satunya yaitu udang putih. Udang putih yang mencari makan di sedimentasi akan sangat berpeluang besar untuk terpapar logam berat. Jenis krustasea contohnya adalah udang yang sangat perlu diwaspadai terhadap pencemaran logam yang ada di suatu perairan. Mengapa? Karena udang putih merupakan salah satu jenis hewan yang digemari oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan logam timbal, Pb, dan kadmium sebagai bahan pencemar pada udang putih yang ditangkap di perairan Bendungan Benteng, Kabupaten Pinrang. Kemudian kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai bahaya logam timbal atau Pb dan kadmium yang terdapat pada udang putih yang ditemukan hidup di perairan Bendungan Benteng, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu mulai bulan Agustus hingga dengan bulan Oktober 2022. Lokasi penelitian dilakukan di Bendungan Benteng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama ada coldbox, di mana coldbox ini digunakan sebagai tempat penyimpanan sampel yang telah ditangkap. Kemudian yang kedua ada papan preparat. Papan preparat ini digunakan untuk membedah sampel yang akan diteliti. Yang ketiga ada kertas label, yang dimana kertas label digunakan untuk melabeli atau sebagai penanda pada sampel. Yang ketiga
Yang keempat, ada alat bedah. Alat bedah ini digunakan untuk membedah sampel dan memisahkan cangkang sampel dari tubuhnya. Yang kelima, ada es batu. Es batu digunakan sebagai bahan pengawet sampel. Yang keenam, ada kamera. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian. Dan yang terakhir, ada mikroskop, di mana mikroskop ini digunakan untuk mengamati dan meneliti sampel yang akan diteliti. Selanjutnya, ada metode pengambilan sampel, di mana terdapat ada dua. Yang pertama yaitu pengambilan udang sampel dilakukan 1 kali selama 3 bulan selama proses penelitian, yaitu dimulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Kemudian yang kedua, sampel yang telah ditangkap akan dimasukkan ke dalam cold box dan diberikan es batu. Sampel yang telah dimasukkan ke dalam cold box dan diberikan es batu selanjutnya akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada prosedur pengamatan sampel. Sampel udang putih yang sudah ditangkap kemudian dibersihkan, dan setelah dibersihkan selanjutnya diletakkan di papan preparat. Selanjutnya, setelah dilakukan di papan preparat, dilakukan pembedahan dengan menggunakan bantuan pisau bedah. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Mengapa metode survei? Karena metode penelitian ini tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus yang diberikan terhadap sampel atau variabel yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh serta mencari keterangan secara faktual tentang objek yang diteliti. Itulah presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.